Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke DCWT sesi kedua, di mana pembahasan kita akan lebih ke altcoins. Nah, buat kalian yang mencari pembahasan BTC, Ethereum, dan lebih ke macroeconomics, boleh geser ke video kita sebelumnya, DCWT sesi 1 yang sudah diupload jam setengah 1 siang tadi. Ya. Nah, overall, setelah dari sesi 1, ada peningkatan ya untuk BTC terutama. Dia meningkat menjadi 22.300-an, bahkan nyaris 22.400. Nah, sekarang peningkatan dalam 24 jam terakhir ini meningkat jadi 2,86%. Untuk Ethereum, dia juga kembali meningkat, ya, atau mungkin lebih tepatnya koreksinya berkurang lah, ya. Jadi kita bisa lihat tadi itu sekitar 1%-an lebih, sekarang hanya setengah persenan dalam 24 jam terakhir koreksinya. Dan sepertinya terpantul oleh MA50 di daily sesuai dengan pembahasan di sesi pertama kita, ya. Lalu selanjutnya untuk BNB. BNB dia terkoreksi tipis 0,13%. Untuk XRP dia meningkat sebesar 1%-an. Cardano turun sebesar 1,22%. Solana meningkat sekitar 10%-an, ya, which is quite big. Dan untuk Polkadot terkoreksi sebesar 0,51%. Ya. Nah, seperti biasa kita akan buka dulu dengan Atom. Untuk Atom kita bisa lihat dia masih reject oleh MA200 daily. Ya, jadi secara TA jujurnya Cosmos ini cukup bagus untuk di short. Yang pertama kita bisa lihat RSI masih di daerah tinggi ya, sekitar nyaris 70-an. Lalu MA200 untuk ketiga kalinya mereject harga Cosmos. Nah, tetapi ada satu hal yang harus kita pertimbangkan. Data CPI. Nah, data CPI ini kita tahu akan keluar pukul 19.30 nanti. Nah, 19.30 ini tentunya kalau hasilnya bagus, ya bagus untuk kripto tentunya ya. Ini akan dengan mudah bisa menembus, ya. Jadi ini sedikit dilema nih. Secara TA ini bagus banget buat di short. Tetapi secara fundamental yang kita tahu bisa bikin volatile, ini cenderungnya lebih bisa rally ke atas. Ya, karena lagi-lagi data CPI Amerika itu kalau lo lihat di Agustus lalu ya, ini cenderung turun terutama untuk energi ya, untuk bensin tuh cenderung turun. Jadi in theory harusnya data CPI-nya bagus untuk cryptocurrency. Nah, jadi buat lo yang masih pegang posisi short di sini, mungkin bisa pertimbangkan untuk take profits dulu aja karena ada kemungkinan volatilitas di jam setengah 8 malam nanti. Tapi buat lo yang risk taker nggak apa-apa, hold aja. Lo bisa pertimbangkan untuk TP-nya tetap di $14 lebih 43 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk short position di MA200. Untuk posisi long, bisa lo pertimbangkan apabila Atom koreksi nih. Atom koreksi, misalkan data CPI jelek. Data CPI ternyata jelek, dia turun. Waktu dia turun, dia retest 1, retest 2 seperti biasa atau konfirmasi, baru buka posisi long. Nah, posisi long ini tentunya target TP-nya di MA200 daily. Ya. Jadi itu kurang lebih untuk posisi long dan short. Untuk spotnya bisa sama-sama lo pertimbangkan juga di tempat long, yaitu $14 lebih 43 sen. Jadi overall seperti itu. Untuk struktur, lagi-lagi Atom is still the best menurut gua ya. Dari top 10 crypto di CMC, secara struktur masih paling bagus. Dia satu-satunya yang konsisten dari Juni ya. Lagi-lagi top 10 crypto ya di CMC yang terus membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Paling hanya terjadi sekali di sini double top ya. Tapi itu pun tidak membuat lower low dan lanjut lagi ke atas. Jadi it's literally the best secara struktur ya. Nah, tinggal kita lihat nih, apakah akan waktunya koreksi atau tidak sekarang. Secara TA, yes. Secara fundamental, hati-hati. Ada kemungkinan besarnya lebih ke rally. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, dan sebelum lanjut, kita akan dengar dulu berita bahagia dari BitGet, di mana kita bisa mendapatkan 5 bonus eksklusif hanya untuk Anda. Yang pertama, kita bisa trading spot tanpa fee. Ya, jadi mulai dari tanggal 6 September sampai waktu yang ditentukan nanti di depan, ya, kita bisa trade secara free untuk spot. Ya. Dan yang kedua, ada juga kita bisa berkesempatan mendapatkan bonus sebesar 1 juta BGB. Ya, dengan trading volume yang lebih dari 500 USDT, kita akan mendapatkan prize pool dengan hadiah utama sebesar 1 juta BGB. Dan hadiah akan didistribusikan secara proporsional dengan volume perdagangan setiap pengguna selama periode kampanye. Jadi semakin besar volumenya, semakin besar juga prize pool yang kalian dapatkan dari 1 juta BGB ini. Ya. Lalu selanjutnya juga ada hold dan dapatkan airdrop proyek populer. Nah, di sini berlaku dari tanggal 6 sampai 11 September. Dan selanjutnya juga di sini akan ada
ini beli kripto populer dengan diskon 50%. Nah, ini sudah kita pernah bahas sebelum-sebelumnya juga. Salah satunya sekarang sedang berjalan adalah beli ETH dengan diskon 50% di grup coin. Dan tentunya ada banyak lagi seperti stable savings dan macam-macam. Ya, jadi buat lo yang tertarik bisa cek link refractory bawah dan mulai trade di BitGet. Oke, dan selanjutnya kita geser ke BNB, dan untuk BNB kita bisa lihat bahwa kemarin ya sebenarnya daily close-nya masih di atas dari MA50. Nah, tetapi seperti yang kita bisa lihat MA50 bergerak dari yang kemarin di 293,7 sekarang di 294,6. Nah, saat dia gerak ke sini opennya di bawah. Nah, ini dilema ya. Nah, jadi untuk sekarang sebenarnya ada kemungkinan kita bisa untuk buka posisi short. Tapi lagi-lagi ekstra hati-hati ya, data CPI setengah 8. Kalau sampai lu mau buka posisi short atau long ya lu harus ekstra hati-hati di jam-jam segitu ya. Nah, jadi gini, untuk sekarang kita mungkin lebih baiknya tunggu dulu konfirmasi. Andaikan pada besok pagi jam 7 dia tetap close di bawah dari MA50, nah kita ada satu setup short. Jadi kalau dia retest ya, lu bisa pertimbangkan untuk short. Nah, target shortnya ini yaitu di daerah MA20 atau di 282,7. Lu boleh pilih antara dua itu, mirip-mirip. Lagi-lagi, itu kita tunggu konfirmasinya apabila besok daily close-nya masih di bawah dari MA50. Dan kalau itu terjadi retest, monggo buka posisi short. Untuk posisi long, ya, untuk posisi long lo bisa pertimbangkan di MA20 atau di 282,7. Ya, lagi-lagi dengan logikanya tinggal dibalik aja, ya. Ini kan dia mulai turun ke sini, retest 1, retest 2. Nah, monggo buka posisi long dengan target TP antara di MA50 untuk yang konservatif, atau buat kalian yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 301,7 ya. Jadi itu untuk BNB secara short dan longnya. Untuk posisi spotnya kalian bisa pertimbangkan dengan posisi yang sama di long, tapi bedanya mungkin lo bisa langsung buy limit aja, nggak perlu tunggu konfirmasi, karena lagi-lagi bentuknya seperti nabung ya, atau averaging in general saja ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan lihat struktur. Untuk struktur sebenarnya BNB lumayan di sini. Saat dia di sini lanjut membuat lower low, lower high, di sini malah jadi sedikit double bottom, tapi gagal double bottom malah jebol ke bawah. Dia lumayan berhasil recovery di tanggal 7 September. Nah, dan membuat suatu higher high juga di sini ya. Tetapi kita masih lihat ya dia belum bisa retest 301,7. Jadi mungkin kalau lu ngelong kemarin di sini nggak dapat target TP. Tapi ya sudah ya, namanya juga kita bermain futures, otomatis futures kita harus lebih berani untuk ya siap untuk lebih rugi lah, karena lagi-lagi futures short term, maka short term apalagi dengan leverage ya risk akan lebih besar ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Harapan kita adalah secepat mungkin dia bisa reclaim lagi MA50, dan kalau data CPI-nya bagus tentunya itu akan sangat memungkinkan. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Phantom. Nah, untuk Phantom kita bisa lihat untung kita nggak paksain buka posisi long di sini ya. Jadi pembahasan kayaknya sehari atau 2 hari lalu, gue lupa. Ya, kayaknya 2 hari lalu lah. Ya, 2 hari lalu gue bilang hati-hati. Ini terlalu tipis. Walaupun benar terjadi reclaim, kalau dia retest lagi, kalau dia nggak bisa menaklukkan MA20, lebih baik jangan. Nah, ternyata benar dia nggak bisa menaklukkan, dan akhirnya kemarin, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, dia daily close di bawah dari 27 sen. Nah, untuk sekarang justru yang kita bisa pertimbangkan adalah posisi short. Ya, jadi kita bisa di sini daily close pertama di bawah, andaikan ada retest lagi, nah lu bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Tapi sekali lagi ya, dengan satu note bahwa CPI akan sangat berpengaruh ya. Jadi kalau mau ekstra aman lagi, lebih baik tunggu sehari lagi. Kita lihat besok, kalau besok ternyata dia masih di bawah dari MA20 dan di bawah dari 27 sen, lusanya baru lu pertimbangkan untuk buka posisi short kalau terjadi retest. Nah, andaikan lu dapat posisi di sini ya. Andaikan ternyata CPI-nya nggak terlalu bagus dan lu dapat posisi short. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di 24 sen di sini ya. Cukup jelas lah karena ini struktur yang terbentuk di tanggal 6 dan 7 September lalu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Andaikan mulai terkoreksi ke sini ya, lu sudah TP short lu. Nah, di sini terjadi retest 2 kali atau konfirmasi, monggo buka posisi long di sini dengan target TP yang dibalik. Nah, nanti harusnya ya by the time ini mulai turun, kayaknya MA20 juga udah mungkin dekat-dekat di tengah sini ya. Nah, kalau di tengah-tengah sini otomatis jadi ada 2 TP. TP konservatif di 20 nanti,
atau TP agresif di 27 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk long dan short. Untuk spot basically sama seperti posisi long, lo bisa pertimbangkan di 24 sen atau bisa juga kalau lo mau lebih aman lagi di 23 sen. Ya. Lagi-lagi untuk posisi spot ini lebih ke jangka panjang. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi gue ingatkan juga aturan 70-30. Ya, pastikan kalau gue pribadi ya, gue sih lebih menyarankan 70% itu di BTC Ethereum, 30%-nya baru altcoins. Jadi simpelnya apa? Lu jangan kesannya FTM ini kan ya masuknya ke altcoins dan market cap masih cenderung kecil. Jangan sampai kesannya FTM ini makan 40% atau 60% dari portfolio. Ya, disesuaikan sesuai dengan market cap, resiko market cap. Jadi kalau gue pribadi, BTC paling besar, kedua paling besar Ethereum, sisanya baru kita pertimbangkan dengan altcoins lain. Ya, nah, itu alokasinya sekitar 30% dari total porto gua, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Panther. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke AVAX. Nah, untuk AVAX sayangnya kita sudah beberapa hari nggak bahas. Tapi buat lu yang charting sendiri dan sudah tahu cara kerjanya gimana untuk buka posisi long, harusnya dapat posisi kemarin. Ya, karena kita bisa lihat tanggal 9 reclaim, tanggal 10 retest 1, tanggal 11 retest 2 alias konfirmasi. Jadi kalau lu sudah buka posisi long di sini, harusnya sekarang lu sedang dalam keadaan profit sebesar ya kurang lebih sekitar 6,6%-an. Not bad, ya. Nah, sekarang tinggal pertanyaan kita adalah apakah akan kena target 22 dolar lebih 44 sen atau tidak? Karena jelas ini adalah tempat yang cukup oke untuk kita jadikan tempat TP, ya. Atau kalau mau lebih konservatif boleh juga lo pertimbangkan di Bollinger Band di sini sekitar 22 dolar lah kalau dibuletin, ya. Nah, itu mungkin ya bisa dibilang 22 dolar ini mungkin lebih oke lah karena sekarang kita tahu akan ada data CPI. Walaupun jujurnya bisa mendukung sih ya, karena CPI-nya kan gue bilang cenderung lebih bullish untuk kripto ya, karena ya lu ini deh, buat lu mungkin yang punya teman-teman di Amrik boleh coba tanya. Di sana bensin ya terutama di Agustus lalu, Juli Agustus itu mulai turun harganya. Jadi in theory headline inflation atau CPI mereka harusnya akan cenderung membaik. Ya, maka dari itu harusnya ya lagi-lagi kita bukan jadi dukun, secara probabilitasnya akan cenderung bagus untuk kripto. Nah, jadi sekali lagi buat lo yang pegang posisi long di sini, target TP-nya antara di 22 dolar atau 22 dolar lebih 44 sen. Ya, yang satu Bollinger Band, yang satu lebih ke struktur. Oke, itu untuk posisi long. Nah, untuk posisi short otomatis tinggal kita balik saja logikanya ya. Andaikan nih, tiba-tiba data CPI-nya bagus misalkan sesuai dengan harapan. Naik ke atas, tapi dia struggling untuk tembus di sini. Retest kali, retest 2 kali atau konfirmasi. Nah, ini bisa menjadi satu setup yang bagus untuk short. Lagi-lagi tunggu konfirmasi, jangan asal wah pasang aja langsung di sini short. No, ya kalau gua pribadi apalagi dengan data CPI yang cenderung mendukung bullish, lebih amannya tunggu konfirmasi alias tunggu retest 2 kali. Target TP-nya di mana? Target TP-nya jelas yaitu di MA20 di daily yang sekarang ada di 19 dolar lebih 81 sen. Kalau sampai kena ini lumayan, kayaknya 10% kena harusnya ya secara profit. Atau kalau lo mau lebih risk taker lagi, bisa aja di satu struktur di sini ya. Yaitu di sekitar 18 dolar. Ya, di sini boleh lah kalau lo mau. Tapi ya jujurnya kalau dalam kondisi yang kemungkinan CPI bagus, ya TP-nya rada-rada ini aja lah konservatif di MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Polkadot. Dan untuk Polkadot kita bisa lihat bahwa overall not bad ya buat kalian yang sudah dapat posisi short di tanggal 11 September ya. Karena kita bisa lihat ya tanggal 9 dia retest 1, tanggal 10 nggak jadi retest, tanggal 11 dia retest 2 alias konfirmasi, harusnya udah dapat posisi short ya. Kalau ketinggalan di sini masih bisa di tanggal 12-nya. Intinya udah dapat harusnya ya. Nah, kalau lu sudah dapat posisi short di sini, sekarang sedang dalam keadaan profit sebesar ya lumayan 3,72%-an. Nah, ini tergantung lu nih, mau di TP atau enggak. Karena posisinya itu short, ya. Lagi-lagi, theoretically speaking, dari data-data di Amrik, ya, sebelum-sebelumnya, dan ada teman gue juga yang di Amrik, bilang bensin mulai turun harganya di sana, ya. Ya, harusnya kalau seperti itu, data CPI-nya membaik. Maka dari itu, ya, logically ini harusnya akan cenderung bagus untuk cryptocurrency market. Ya. Jadi buat lo yang mau TP sekarang boleh, tapi buat lo yang masih nggak apa-apa bang, gue mau tahan aja, siapa tahu CPI-nya jelek, ya.
ya nggak apa-apa. Lu target TP-nya masih sama di MA20 di $7 lebih 31 sen. Ya. Nah, untuk target long-nya tinggal kita balik saja. Ya, tinggal kita balik. Andaikan terjadi retest di 20, 2 kali retest atau konfirmasi, monggo buka posisi long dengan target TP yang dibalik di $7 lebih 91 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan shortnya. Untuk spotnya sama persis seperti long, tapi perbedaannya boleh langsung buy limit dan ini lebih ke averaging. Ya. Jadi untuk dot kurang lebih seperti itu. Secara struktur not the best, ya not the best, tapi minimal tanggal 9 di sini dia mulai membuat suatu higher high. Nah, tinggal kita lihat nih, apakah di sini akan menjadi suatu higher low untuk Polkadot atau malah lanjut lagi ke bawah. Ya, tentunya itu akan sangat didikte oleh CPI kita pada nanti malam. Ya, setelah CPI tentunya yang harus kita tunggu lagi adalah FOMC meeting, di mana di situ nanti akan ditentukan berapa besar interest rate yang akan dinaikkan. Andaikan interest rate-nya rendah nih ya, yang gue harapin sih kalau bisa minimal 25 BPS. Kalau bisa lebih rendah lagi daripada 25 BPS, itu akan menjadi extra bullish lagi untuk cryptocurrency market. Tapi kalau CPI buruk dan interest rate meningkat lebih tinggi, 50, 100, ya siap-siap. Kemungkinan besar cryptocurrency market akan terguncang lagi turun. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.